Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa terus datang duduk di majelis ilmu, yang kita senantiasa mengisi waktu kita untuk memperbanyak bekal kita di dalam perjalanan kita yang sangat panjang menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumul akhir. Perjalanan yang begitu berat, yang Allah sudah ingatkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah datang kepadamu hari tentang pembalasan, ya. Wujuhu yawma idzin khasyiyah, di mana banyak wajah-wajah yang tertunduk malu, penuh dengan kehinaan. Maka hari yang begitu berat, yang setiap manusia akan mempertanggungjawabkan dari setiap perbuatan dia di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan tentang berbagai perkara dari apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari di mana didekatkan matahari, ya, sejauh 1 mil, ya. Dalam satu pendapat para ulama sekitar 1 mil. Sekarang matahari jaraknya berapa? Berapa jarak matahari dengan bumi? 150 juta kilometer, ya. Itu akan didekatkan 1 mil saja. Kalau sekarang 150 juta kilometer, tadi siang aja panasnya seperti itu, Pak, ya. Bagaimana dengan 1 mil? 1 mil itu berarti 1,2 lah kilometer. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang akan banyak mandi keringat. Ada yang keringatnya sebetis, ada yang keringatnya sepinggang, ada yang keringatnya sedada, ada yang keringatnya itu menenggelamkan dirinya, sehingga dia harus jinjit untuk agar tidak tenggelam. Bayangkan, jinjit agar tidak tenggelam dengan keringatnya, itu berdirinya mereka selama ratusan tahun, ya. Maka betapa sangat mengerikan dan berat pada hari tersebut. Yaumul hasrah, hari di mana banyak orang menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati, wahai duhai sekiranya dulu aku ini mempersiapkan kehidupanku di sini. Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia itu bukanlah kehidupan yang abadi, tapi sekedar mampir. Kata dulu para aulia, mampir ngombe, ya, apa sekedar mampir ke wedangan, ya. Kalau mampir ke wedangan lama atau lama, Pak? Ini kalau bapak-bapak lama, ya, ya. Maka seharusnya cuman mampir sebentar saja. Bagaimana jadikan dunia ini untuk bisa kita selamat di akhirat? Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang mencari dunia ini kemudian mengorbankan akhiratnya. Dodolan direwangi rasolat, Pak, ya. Wah, itu berat itu. Ada itu, mohon maaf, kadang-kadang ketika saya dulu pernah
ngisi ke daerah Tegal itu, Tegal apa? Kendal kok Tegal ya. Itu kadang-kadang di desa-desa sebelum subuh, karena saya berangkat malam, di perjalanan itu kadang subuh ada orang mbok di atau bapak-bapak bawa dagangan ke pasar, waya adan cek tetap dagang kan itu kan. Berat, jalan kaki lama panjang, dunianya berat, akhiratnya berat. Nah, maka ini hal yang sangat menyedihkan. Makturun fid dunya wa makturun fil akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Maka setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang baik, itu pasti. Kenapa orang mati-matian berjuang kerja keras, capek, banting tulang, olah pikir untuk bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman. Bahkan mereka mempersiapkan kehidupan untuk dunianya di masa tua. Ini nonton Pak. Ya. Aku kudu nyambut gawe nabung soalnya masa tuaku nanti gen penak kan gitu. Ya. Padahal masa tua belum tentu datang Pak. Ya tidak. Baru umur 30 game over Pak. Ya, wassalam. Masa tua yang dipersiapkan nggak dicapai, akhiratnya bablas Pak. Kenapa? Karena dia nggak pernah persiapkan. Maka oleh karena itulah sesuatu yang jelas masa depan akhirat ini yang kemudian harusnya kita persiapkan. Ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya aku mempersiapkan kehidupanku di akhirat. Dan manusia akan dikembalikan oleh Allah ketika dibangkitkan dari alam barzakh, itu tubuhnya sesuai awal penciptaan, yaitu nenek moyang mereka Nabi Adam alaihissalam, yang tingginya 60 hasta. 60 hasta itu pinten Pak? 1 hasta itu kira-kira setengah meter kalau nggak salah ya. 60 yuk kira-kira 30 meter Pak. Pohon kambil itu berapa meter Pak tingginya? 30-an ya. Ya. Berarti ya badan kita besok setinggi pohon kambil Pak ya. Ya. Dengan badan yang kuat, badan yang kekar. Tetapi di saat itulah Allah memang mengembalikan fisik kita jauh lebih kuat, tetapi dengan mendapatkan ujian kehidupan akhirat yang begitu berat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka pastikan kula panjenengan itu menjadi salah satu dari 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan Allah pada saat itu, kehidupan yang sangat berat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka salah satunya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Maksudnya pandai menyembunyikan amal. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Karena ini kenapa dijamin Rasulullah, karena kebanyakan anak muda merasa umurnya masih panjang. Orang kalau datang kepada Allah itu kan kalau sudah berumah tangga, oke utang, oke masalah, bojone galak, baru datang kepada Allah, betul nggak? Ya betul. Tapi kalau sudah masa muda, dapatnya cuma duit terus dari orang tua, pokoknya foya-foya senang-senang. Kon ngaji berat Pak ya. Para mikir hukum ini, wah malah kakian ngerti malah dosa, mending ra ngerti ra dosa kan ya. Kadang-kadang ada yang sampai berprinsip seperti itu. Nah, ini prinsip yang tidak benar. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka ini menjadi penting persiapan kita. Dan salah satu bagaimana kita mencapai keselamatan di akhirat, yaitu dengan tidak melakukan banyak kesalahan ketika kita hidup di dunia. Dan untuk tidak melakukan kesalahan, maka ya kita duduk di majelis ilmu. Saya ingat ketika membaca satu kitab, ada perkataan muridnya Imam Abu Hanifah ya. Beliau bertanya kepada beliau, muridnya bertanya kepada beliau, saya nggak tahu apakah Abu Yusuf atau muridnya yang lain. Dia mengatakan, wahai guru, aku menginginkan engkau mengarang kitab zuhud ya. Karena zuhud ini adalah bersikap seperlunya atas dunia. Kita seperti itu teman-teman.
Ya. Dunia itu seperlunya saja. Bukan berarti nggak boleh punya rumah besar, boleh, asalkan memang dibutuhkan. Kalau rumahnya tipe 21, anaknya 8 ya masalah Pak ya. Ya. Kan ini anaknya bisa suruh nginep di masjid-masjid Pak ya. Ya. Maka tentu sesuai kebutuhan. Makanya kata Imam Nawawi, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan, tapi mencukupkan hal yang dibutuhkan. Kalau sandal itu cukup satu, ya sudah satu saja. Sepatu satu, sandal satu. Tapi kadang-kadang, terutama kaum wanita, itu sandal, itu sepatu, jumlahnya sesuai dengan warna bajunya. Bajunya ungu, dia punya sepatu ungu. Bajunya coklat, punya sepatu coklat. Bajunya hitam, punya sepatu hitam. Ada seperti itu. Ada enggak? Ada. Makanya ibu-ibu yang kebanyakan perbendaharaan barang itu memperberat hisab. Ya. Apalagi sampai tidak bermanfaat, lalu rusak karena tidak dipakai. Makanya bapak-bapak kalau semangat di awal beli alat olahraga treadmill harga 12 juta dipakai 2 pekan baru itu ngongkrong nganggur rusak, wah itu malah berat hisabnya Pak. Maka lebih baik kasihkan pondok pesantren Pak ya, buat santrinya olahraga. Lama kacamai dunia Allah, ini tentang bagaimana bersikap zuhud. Apa kata beliau? Aku sudah mengarang kitab tentang zuhud. Maka murid-muridnya heran, mana kitabnya wahai imam? Maka beliau mengatakan, Imam Abu Hanifah, ya aku sudah mengarang kitab zuhud, inilah kitabnya. Ternyata beliau membuat kitab namanya judulnya Fiqhul Mu'amalah. Fikih muamalah maliyah. Karena inilah zuhud yang sesungguhnya. Ketika orang berani untuk meninggalkan hal yang haram ataupun syubhat, maka itulah zuhud. Ya. Orang berusaha untuk mencari tahu hal-hal apa yang dilarang di dalam mata pencaharian, di dalam pendapatan kita, mana yang halal dan mana yang haram, dia perhatikan betul, itulah zuhud, kata beliau. Ya. Karena tidak banyak mau duduk di majelis ilmu fikih muamalah. Ya. Ada sebagian takmir yang saya dapat info dari beliau, Ustadz, beberapa jamaah di kajian antum meredeli Ustadz. Ya kenapa saya tanya, pada takut Ustadz, nanti kebanyakan tahu yang haram, nanti malah bingung hidupnya. Ya. Maka akhirnya enggak datang ke kajian. Ya. Maka ini yang kadang-kadang menyedihkan. Maka oleh karena itulah ini tentang kitab berkaitan dengan zuhud. Nah kesempatan malam ini ya, kita bahas, saya berikan pilihan. Yang pertama berkaitan dengan bentuk-bentuk jual beli. Ya. Saya nggak tahu sudah pernah saya sampaikan di sini atau tidak, saya agak lupa. Yang kedua tentang pembatalan akad, baik khiyar ataupun iqalah. Yang ketiga berkaitan dengan kaidah atau berkaitan dengan kaidah memaklari atau maklar, dan bagaimana aturan-aturan yang telah disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan maklar. Pilih yang mana Pak? Dari tiga itu saja. Tiga-tiganya sudah atau belum? Tadi yang pertama tentang pembatalan akad baik dengan khiyar maupun iqalah. Ya. Itu yang pertama. Sudah atau belum? Oh, sudah. Oh, sudah. Yang kedua berkaitan dengan taubat dari harta haram. Yang ketiga berkaitan dengan seluk-beluk permasalahan maklar. Pilih mana Pak? Maklar. Kita kata maklar meri Pak. Ya. Ya. Pertama, ada satu kaidah tentang dalam jual beli. Hukum asal jual beli itu syaratnya adalah dilakukan oleh pemilik. Ya. Orang yang bukan memiliki barang atau bukan pemilik barang itu tidak boleh melakukan jual beli. Rasulullah mengatakan,
La tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual apa yang tidak engkau miliki. Ya, enggak boleh. Saya jual mobil, mau enggak Mas Pajero? Berapa Ustaz? 50 juta saja. Murah sekali Ustaz. Iya, Pajeronya tetangga saya tak jual. Ya. Maka enggak boleh. Secara hukum asal menjual barang yang bukan miliknya itu tidak boleh. Atau belum dimiliki, berarti masih milik orang lain. Ya, maka tidak boleh, itu hukum asalnya. Tetapi kapan menjadi boleh? Ya, pertama, kalau baru sekedar wa'ad. Wa'ad itu janji untuk melakukan transaksi. Contoh misalnya, ada orang mau membeli kurma kepada saya, kurma ajwa. Ketika dia datang ke toko saya, kurmanya belum ada, karena terbaik. Nah, maka bolehkah saya mentransaksikan kurma tersebut? Enggak boleh secara hukum asalnya. Ya. Tapi bisa saya lakukan dengan wa'ad bisyira, janji untuk melakukan transaksi. Ustadz, kurma ajwanya ada enggak Ustadz? Wah, habis tuh Mas. Wah, saya butuh 20 kintal Ustadz. Enggak apa-apa. Dan butuhnya kapan? Ya. Saya butuhnya sepekan lagi. Oke, sepekan lagi datang ke sini, insya Allah ada kurmanya. Nanti kita transaksi, paham? Tapi belum transaksi. Jadi baru wa'ad bisyira, janji untuk melakukan transaksi. Kayak PO misalnya, ya. PO itu pre-order. Kan barangnya belum ada, Pak. Paham ya? Dia barangnya belum ada, maka ketika dia mau melakukan transaksi, hukum asalnya nggak boleh. Barangnya belum ada di tangan. La tabi' ma laysa indak. Tapi boleh dilakukan dengan wa'ad bisyira. Misal, Bapak-bapak, saya itu akan kulaan buku judulnya Kupinang Kupinang dengan Bismillah, ya. Kupinang yang kedua kalau bapak-bapak, ya. Ya, enggak, ya, bercanda. Kupinang dengan Bismillah misalkan. Ini bagus judulnya. Bagaimana menaklukkan hati istri pertama, ya. Misalkan, Pak, ya. Kiat-kiat menaklukkan hati istri pertama. Maka saya sampaikan kepada bapak antusias. Bagus Ustaz, saya mau Ustaz, tapi barangnya belum ada. Harganya berapa? Ini berkisar sekitar 80 ribuan. Bolehkah saya melakukan transaksi pada saat itu? Enggak boleh secara hukum asalnya, karena barangnya belum ada. Kapan menjadi boleh? Ketika saya tidak melakukan transaksi, tetapi janji untuk melakukan transaksi. Itu hal yang pertama, janji. Jadi keinginan untuk melakukan transaksi. Kira-kira siapa yang punya keinginan untuk transaksi besok 3 hari lagi, insya Allah saya datang bawa bukunya. Coba saya pengen tahu aja. Dari 200 orang, ternyata yang punya keinginan 199, Pak. Ya. Semuanya punya semangat untuk menaklukkan hati istrinya. Ya. Maka kecuali 1 orang, karena sudah istrinya 4, ya. Nggak perlu menaklukkan lagi, ya. Maka ketika saya sampaikan begitu, jenengan 199, wah cocok ini kayaknya. Udah, besok saya akan bawa bukunya, kita transaksi, ya. 3 hari lagi saya datang sini lagi, saya bawa bukunya, silahkan datang, kita untuk transaksi. Sudah transaksi belum? Belum, baru mau nanti. Buktinya apa? Kalau belum transaksi, harga belum disepakati, Pak. Kalau cuma beritahu saja nggak ada masalah. Ini harganya kira-kira 80 ribu. Nanti kalau 3 hari kemudian harganya naik 85, jenengan nggak boleh protes, paham? Karena kita belum bertransaksi atau belum deal. Begitu pula kalau jenengan nggak jadi beli, saya nggak boleh protes. Karena jenengan dengan saya belum mengikat. Namanya wa'ad bisyara, janji untuk melakukan transaksi itu belum ada ikatan apa-apa. Baru punya keinginan. Ya, maka boleh nggak? Boleh. Ini cara jika orang itu belum memiliki barang, ingin terjadi transaksi. Artinya dengan wa'ad bisyara. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan akad salam, Pak. Ya, dengan akad salam. Kenapa? Karena belum memiliki barangnya. Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kata Imam Ibnu Abbas, kami dilarang menjual belikan barang yang tidak kami miliki.
Tapi ternyata kata Ibnu Abbas, Rasulullah membolehkan penduduk Madinah yang sudah biasa melakukan transaksi barang yang belum dimiliki, yaitu kurma, untuk penyerahan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi penduduk Madinah itu biasa, misalnya, Mas, jangan punya kurma enggak? Oh, belum ada. Memang mau kurma apa? Kurma sukari misalkan. Oke, saya butuh 100 kintal. Nanti tolong dikirim 2 tahun lagi ya, pas mantu anak saya, misalkan ya. Orang Arab mantu juga, mantu kan ya. Kemudian 200 kintal. Oke, deal. Maka dilakukan transaksi. Padahal penjual tadi belum memiliki. Boleh, tapi dengan syarat 1. Harga transaksi pada saat deal itu jelas, disepakati berapa harganya. 2, barang yang ditransaksikan juga jelas. 3, kapan penyerahan barang juga jelas. 4, apa Pak? Harus dibayar tunai di depan seluruhnya. Tidak boleh DP, tidak boleh bayar separuh. Harus lunas di depan. Yang kelima, barangnya bukan muayyan. Muayyan itu kalau bahasa sekarang ya limited edition, Pak. Ya. Barangnya terbatas. Kenapa? Kalau diakadkan salam, dia belum memiliki barang itu, barangnya terbatas. Kalau ternyata dia mau setelah dapat pesanan, transaksi dengan salam, terus mau dibelikan barang itu, ternyata wis entek, sudah laku, terus dia mau cari kemana, kan nggak bisa. Makanya nggak boleh barang yang muayyan, barang yang terbatas, limited edition, bukan mass produksi, maka tidak boleh diakadkan salam. Nah, kenapa harus lunas di depan? Karena ini untuk mengamankan penjual dari perubahan harga. Misalkan saya deal sekarang sama jenengan, harga kurma sukari 70.000 per kilo. Hari ini kalau saya kulaan sukari itu 55.000 per kilo. Dan kita di 70.000 per kilo untuk dikirim 2 tahun lagi. Ternyata 2 tahun lagi, otomatis saya nggak beli kurma sekarang kan? Saya beli kurmanya nanti kalau sudah 2 tahun. Nah, 2 tahun lagi ternyata kulaannya saja sudah 75. Rugi nggak saya? Secara hitungan rugi saya. Maka untuk mengamankan kerugian dia, maka Rasul mempersyaratkan lunas di depan. Misalkan dari 200 kintal dia dapat uang 100 juta, maka dengan uang 100 juta yang dibayar di depan, itu bisa dia putarkan sebagai modal. Kulaan jual, sehingga kemungkinan kalau terjadi perubahan harga dia mengalami kerugian itu sudah bisa tertutup dengan keuntungan selama ini yang dia memutarkan modal tersebut selama 2 tahun. Ya, maka ini hikmah. Sedangkan yang beli kenapa mau bayar sekarang? Wong butuhnya 2 tahun lagi, dia mencari amannya harga. Paham? Sehingga tidak terjadi kenaikan. Nah, maka ini namanya akad salam. Dia bukan pemilik, boleh menjual dan mengakadkan, tapi dengan syarat akad salam. Ustadz, bolehkah di DP? Enggak boleh secara hukum asalnya, kecuali kalau penjual itu yang membuat atau memproses barangnya sendiri. Contoh, saya pengusaha kaos olahraga. Saya dapat pesanan, nanti 3 bulan lagi dikirim. Bolehkah saya di DP? Boleh. Karena saya ingin memproses barangnya sendiri. Tapi kalau barangnya saya kulaan, nggak boleh. Karena tidak ada unsur jasa di sana. Para ulama sepakat, sebuah jasa pembuatan itu boleh jasa itu deal dibayar nanti di DP, tidak ada masalah. Ya. Misalkan saya deal dengan tukang, Mas, renovasi rumah saya ini berapa biayanya dengan spesifikasi perubahan-perubahan bangunan. Dihitung sama dia 30 juta Ustadz, ini pengerjaan 3 bulan, 30 juta saya borong. Oke, deal. Kapan mulai? Pekan depan Ustadz. Duitnya saya kasihkan mulai juga pekan depan. Boleh nggak? Boleh, karena jasa. Ya, sama kayak tukang cukur. Ya, deal, baru bayarnya nanti kalau sudah selesai nyukur kan. Ya. Nah, nanti kalau bayarnya di depan nggak jadi dicukur, repot ya. Nah, maka ini tentang jasa.
Namanya akad istisna. Ya, itu dibolehkan. Bayarnya DP atau bayarnya kalau sudah jadi. Tapi kalau dia tidak membuat barangnya sendiri, tidak boleh. Nah, ini cara kedua. Jadi yang pertama dengan wa'ad bisyra, cara kedua kalau tidak memiliki barangnya dengan akad salam atau istisna. Cara yang ketiga adalah dengan menjadi wakil dari pemilik barang atau sebagai maklar. Maklar dalam Islam itu boleh, Pak. Maklar jangan diartikan makan kenyang lari, ya, tidak bertanggung jawab, ya. Tetapi boleh hukumnya asalkan tidak melanggar syariat, ya. Kapan maklar itu dibolehkan? Ya, ketika satu mendapatkan izin dari pemilik barang. Nggak boleh maklar, dia tidak mendapatkan izin dari pemilik barang, tapi dia mendapatkan izin dari maklar yang lain. Paham? Itu namanya samsara ala samsara. Maklar memaklari. Itu nggak boleh. Contoh, saya punya barang handphone ini. Pak, ini tolong jualkan ya. Handphone saya ini, jangan foto aja lah. Nanti tolong jualkan atau saya serahkan jenengan, tolong jualkan. Siap Ustadz, berapa Ustadz? Dari saya 2,5, jenengan jual berapa monggo silahkan. Nanti selisihnya itu keuntungan jenengan. Siap. Saya serahkan handphonenya. Ternyata maklar tadi nggak mencari pembeli, Pak, tapi mencari maklar lain, Pak. Mas, iki ini handphone, tolong jualkan fotonan ya, nanti tawak-tawak no. Pokoknya dari saya 27. Jenengan silahkan jual berapa, ya. Ini nggak boleh. Maklar yang kedua tidak boleh. Kenapa? Dia tidak mendapatkan wakalah izin dari pemilik barang. Itu tidak boleh. Ustadz, kalau maklar jamaah boleh nggak? Kan ada maklar jamaah, Pak, ya. Kayak apa namanya, properti itu kan maklar jamaah. Misal ini satu jamaah, saya ngasih mandat semuanya, Pak, tolong tawarkan ya handphone saya ini, mereknya ini, tipenya ini, harganya sekian. Siapa yang nanti berhasil menjual, monggo saya kasih fee, pokoknya saya persilahkan. Atau jangan tim, Pak, ini saya pasrahkan rumah saya harga 5 miliar, tolong dijualkan. Maka tim jenengan ada mungkin 10 orang mengiklankan, menawarkan, laku saya kasih 3% sesuai dengan kesepakatan. Nah, maka tidak mengapa, itu maklar jamaah atau tim. Tapi kalau maklar memaklari tidak boleh, ya. Saya memberikan mandat ke jenengan, jenengan ngasih mandat ke orang lain, nggak bisa, karena jenengan bukan pemilik barang, tidak bisa memberikan mandat. Maka yang berhak menjual adalah jenengan. Kalau jenengan ngajak orang, maka sampaikan ke saya, Ustadz, saya ngajak orang untuk ikut memaklarkan. Udah, sampaikan pada beliau, saya kasih mandat, tidak ada masalah, ya. Maka artinya harus mendapatkan mandat, sehingga dia menjadi satu tim, 2 orang untuk menjualkan rumah saya misalkan. Itu syaratnya dia harus mendapatkan mandat dari pemilik barang. Nah, yang kedua, dalam maklar itu yang harus diperhatikan adalah harus disepakati upah yang diterima. Apakah dengan mengambil keuntungan sendiri? Apakah dengan persen atas nilai transaksi? Ataukah dengan nilai yang ditetapkan? Yang paling disukai adalah dengan nilai yang ditetapkan. Contoh, saya menjual rumah, Pak, ini ada rumah saya nilai 5 miliar, tolong jualkan. Nanti kalau laku, insya Allah saya akan beri 60 juta. Berapapun nilai lakunya. Nanti dealnya sama saya, pokoknya kalau deal, jenengan tak kasih 60 juta. Mau laku 4,5 miliar, mau laku 4 miliar, mau laku 5 miliar, pokoknya jenengan berhasil membawa pembeli dan deal dengan saya, jenengan tak kasih 60 juta. Ini yang paling disukai, ya. Kenapa? Jelas, ya. Yang kedua, dengan persen itu juga dibolehkan. Misal, pokoknya jenengan dapat 2% dari nilai transaksi, ya. Kalau ternyata harganya saya turunkan, upah jenengan kan menjadi lebih kecil, ya. Seharusnya laku 5 miliar, 2% 100 juta, tetapi ternyata saya hanya lepas 4M.
sehingga jenengan dapat 80 juta, kan turun ya. Bolehkah seperti ini? Boleh, banyak para ulama membolehkan. Atau yang ketiga, bolehkah menaikkan harganya? Boleh ya. Saya pernah ditelepon oleh bapak-bapak ya, Ustadz, saya itu minta seseorang menjualkan tanah saya, nilai 2,5 M, saya kasih dia kalau nggak salah 2%. Deal, dia dapat 2%, harga 2,5 miliar. Ternyata dalam waktu yang nggak begitu lama, dia dapat pembeli. Pembelinya instansi. Ya. Nah, ketika ada sebuah instansi lembaga, dia mau membeli tanah saya, Ustaz. Ketika saya diajak sama maklarnya, Pak, monggo kita antarkan ke pembelinya. Oke, siap, berangkat. Dalam perjalanan, itu dia cerita. Nanti kalau ditanya harganya jangan 2,5, tetapi 4 M. Ya. Dan alhamdulillah pembeli saya mau. Jadi nanti Pak, saya dapat selisih dari 2,5 ke 4 M. Berarti berapa? 1,5 M. Plus 2% loh Pak. Ya. Ini maklar pengen celak rabi ngeten iki Pak. Ya. Kan? Maka saya pengen 1,5 miliar plus 2%. Boleh nggak Pak? Boleh atau tidak? Dirugikan nggak si pemiliknya? Dia mintanya berapa tadi? 2,5. Laku nggak 2,5-nya dipenuhi? Dipenuhi. Boleh nggak? Ya. Ya. Kenapa tidak boleh? Di mana letak mendolimnya? Kan dia minta 2,5 miliar kan? Kemudian laku 4 M atas kecerdasan dia dalam merayu instansi. Ya. Laku 4 M. Dia untung 1,5 miliar plus 2%. Di mana letak kedolimannya Pak? Boleh nggak? Ya. Maka beliau ketika tahu harganya 4 M, beliau sok ya. Ternyata pahayu petang M ini. Arep ngeibadi wong 1,5 M yo rekoso ning ati wae ya. Kudune seneng wae ya. Akhirnya telepon saya, Ustadz, ini saya dalam perjalanan Ustadz, boleh nggak saya batalkan? Ya. Karena dia tahu ternyata harganya bisa naik 4 M. Maka saya bilang jangan dibatalkan. Ya. Kenapa? Cari pembeli juga nggak mudah, karena sudah dapat pembeli. Cuman dia menaikkan harganya tanpa izin panjenengan, itu secara hukum dalam syariat itu selisih harga milik panjenengan. Paham? Karena dia nggak izin menaikkan harganya tanpa izin, itu haknya jenengan. Jadi jenengan dapat 4 M, tapi dia dapat 2% dari 4 M sesuai perjanjian. Itu sampaikan. Oh siap Ustaz. Tapi itu telepon lagi, nggak mau Ustaz. Dia maunya pokoknya 1,5 M milik dia plus dapat 2%. Akhirnya di lagi, dia mau menghilangkan 2%, tapi tetap 1,5. Yang punya nggak mau Pak. Akhirnya dibatalkan. Betul, dibatalkan. Tapi lain hari kemudian beberapa bulan lagi laku 4 M Pak. Ya. Tapi nggak lewat maklar. Nah maka ini janjinya maklar itu. Selak pengen rabi mungkin ya. Maka jenis sebenarnya saya minta untuk kesepakatan. Ya, jadi dia dapat 2% dari 4 M, tapi saya menyarankan kepada pemiliknya yang jenengan tambahilah sebagai bentuk terima kasih dia mampu menaikkan harga. Tapi terserah jenengan. Ya, dia mau sebetulnya waktu itu mau dikasih 100 atau tambah 200 itu. Tapi enggak 1,5 M, ya. Ning sing maklare ra trimo. Dia rumongso 1,5 M itu milik dia, ya, malah dibatalke, Pak. Akhirnya nesu yang punya dibatalke, malah ra itu apa-apa, Pak. Ya. Padahal itu 100 juta tambah 2% kan yo lumayan, Pak. Ya. Tinggal rabi mulai sakit wonten, Pak. Sangge menjenengan rabi wae ya. Lah artinya ini tidak diperbolehkan. Ketika dia menaikkan harus dengan izin
pemilik. Tapi kalau dia tanpa izin pemilik, maka itu miliknya. Kenaikan tersebut pemilik barang. Itu berkaitan dengan hal tersebut. Dan tidak boleh makelar itu dia melakukan satu kegiatan makelar tanpa disepakati upahnya berapa. Paham? Karena kadang-kadang Gus gampang pokoknya dolon saya engko ketakei bagian. Ini menjadi konflik, Pak. Dan itu kasusnya saya tahu sendiri. Jadi ada harga sebuah properti itu kalau nggak salah waktu itu sekitar sekian miliar, itu sama yang punya kok gampang umumnya jenengan piro tak kei ya. Ternyata pemiliknya memahami kalau harga properti di atas 1 M itu dia hanya dapat 1%, Pak. Tapi yang maklarnya memahami pokoknya umumnya itu 2% itu konflik, Pak. Betul, Pak. Nah, makanya harus disepakati di awal. Karena uruf kebiasaan kan yo macam-macam, Pak. Ada yang di atas 1 M itu 1,5% ada, di atas 1 M itu tetap 2% juga ada, dan ada yang ini yang paling banyak di atas 1 M itu cukup 1%. Itu juga banyak. Makanya harus ada kesepakatan dulu berapa upah yang akan dia terima. Ya. Ini berkaitan dengan makelar. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Monggo yang belakang dulu. Ya. Wah, berat ini, Pak. Bismillah. Iya. Iya. Ketika jenengan tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa ternyata ada pembiayaan dengan cara yang tidak syariah, ya, maka jangan pernah terlibat, ya, dalam pembiayaan tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan kalau jenengan tidak terlibat sama sekali, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Tapi ada sebagian yang memasukkan hal yang syubhat. Pokoknya intinya jangan ikut terlibat lah itu. Ya, jangan ikut terlibat. Kalau kita terlibat, mungkin gampang, mungkin kalau golek pembiayaan yang murah, nah itu terlibat. Kalau ternyata pembiayaan itu jelas tidak sesuai syariat, maka kita ikut menanggung dosanya. Ya, wallahu ta'ala alam shawab. Monggo silakan. Oh, mencari penjual. Meminta dicarikan barang. Ya. Oh, boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, itu diminta untuk mencarikan barang, penjual mana nanti dapat 2% misalkan, boleh, tidak ada masalah. Tidak mengapa. Ada yang lain? Monggo silakan. Ya. Yang penting kita tidak usah terlibat. Jenengan mau beli ada uang cash selesai. Saya nggak mau ada pihak ketiga yang kemudian datang. Kalaupun ada pihak ketiga, pokoknya orang itu datang, entah siapa, dia bayar cash saya kasihkan. Kenapa? Uangnya dari bank. Ya, paling tidak ya kita memang terkena debunya riba. Kalau kita tidak terlibat ya dalam konteks memberikan persyaratan-persyaratan fotokopi kasihkan, itu kita terlibat, Pak. Tapi kalau sama sekali dia datang bawa duit cash, entah dari mana, pokoknya dia kasihkan. Kalau dia ternyata dari utang ribawi, maka ya kita kena debunya riba. Dan memang sulit sekarang itu menghindari dari debunya riba.
Sekuat apapun kita menghindari riba, kita masih kena debunya. Yang penting minimal jangan ikut terlibat ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Monggo silakan. Iya. Iya. Ada orang menyerahkan uang 1 M. Tolong saya carikan tanah 500 meter. Ini ada uang 1 M dikasihkan. Dia suruh mencarikan. Maka ternyata dapat 600 juta. 400 juta itu apakah boleh diambil sama yang suruh mencarikan? Nggak boleh. Wong dia cuman ibaratnya, Mas tukokno bakso ya tak kayak di 50.000. Ditukokke bakso sing rego murahan Pak nggih. Ya. Lah 5 porsi 6.000 berarti 30.000, sisa 20.000. Bolehkah diambil? Nggak boleh. Itu milik saya. Maka itu harus serahkan ke saya. Kecuali dia bertransaksi dengan saya. Ya. Paham ya? Dia pemilik misalkan dia dapat harga tanah misalkan 600 juta, dia beli kemudian dia jual ke saya 1 M nggak ada masalah. Tapi kalau dia cuma disuruh, maka apa yang menjadi sisa itu wajib dikembalikan. Ya. Kecuali Mas ini sisa 400 sih, wis rapo nggo sangu anakmu misalkan ya, boleh nggak masalah. Tapi apa ya ada itu ya. Mau yang pojok silahkan. Kenapa? Oh COD, COD, cash on delivery. Ya, bagaimana? Ya, ya. Pertama berkaitan dengan barang yang tidak di depan pembeli itu disebut dengan bai'ul ghaib ala sifah. Jual beli barangnya ghaib, artinya tidak di depan pembeli, hanya lewat spesifikasi ataupun gambar dan video. Nah, hukum hal tersebut memang jumhur ulama mengeluarkan fatwa membolehkan, kecuali beberapa ulama yang tidak membolehkan. Saya punya kakak tingkat di pesantren, tapi kakak tingkat jauh, beliau Ustadz terkenal juga, dia menyampaikan haram jual beli online, yang betul PCB, pentelengi cocok bayar kan itu. Lah itu hak beliau, beliau mengambil pendapat merujuk kepada pendapatnya Imam Nawawi misalkan. Tetapi saya lebih condong pendapat jumhur boleh. Tetapi berkaitan dengan COD, ini saya mengambil pendapat ulama yang tidak membolehkan. Karena COD itu dia deal, uangnya nanti, barangnya nanti. Kan itu. Berarti terjadi penundaan dua-duanya. Maka dikhawatirkan masuk kelompok praktek larangan, yaitu bai'ul kali bil kali, bai'ud dain bidain, jual beli utang dengan utang. Barangnya terhutang, uangnya terhutang, tapi mereka sudah deal, ketemuan COD. Beda dengan PCB. Ya, kalau PCB itu pantau cocok bayar. Jadi dia lihat di online, wah saya cocok barang ini, tapi kita dealnya lewat pertemuan. Ketika dilihat, wah ternyata nggak sesuai dengan gambarnya, nah, maka nggak jadi, nggak masalah, itu PCB, pantau cocok bayar. Tapi kalau COD sudah di online, cuman uangnya nanti, barangnya nanti. Seharusnya uangnya ditransfer, barangnya baru dikirim, nggak masalah ya. Atau barangnya dikirim, deal, kemudian uangnya ditransfer juga tidak ada masalah. Tapi kalau sepakat sudah deal, kemudian barangnya nanti kalau sudah datang bayarnya juga nanti, ini banyak ulama yang tidak membolehkan, meskipun ada yang membolehkan. Tapi saya lebih condong pendapat banyak para ulama yang tidak membolehkan.
Ya. Jadi ada pihak ketiga, yaitu dalam melakukan pembayaran, kemudian ada konsumen membeli barang A, ketika barang A, penjual A itu sudah diterima, baru GoPay membayarkan uangnya. Begitu ya? Kenapa? Rp8.000. Oh, nggak boleh, kalau itu tidak boleh ya. Tidak boleh karena dia memotong tanpa ada kesepakatan, ini tidak diperbolehkan ya. Sedangkan penggunaan GoPay atau deposit itu secara hukum asalnya kan sebetulnya akad wadiah, nitip kan. Nah, ketika baru dia butuh, tinggal motong dari titipan tersebut. Nanti GoPay membayarkan. Secara hukum asalnya boleh, tetapi ketika dijanjikan ada ongkir gratis, ada diskon, kalau membayarnya lewat GoPay, di mana ongkir dan diskonnya itu yang membayar GoPay, sebab karena GoPay telah diutangi oleh kita. Karena kita nitip duit, tapi duitnya dipakai oleh mereka. Nah, maka itu menjadi akad qard, utang piutang. Sehingga kalau dia menjanjikan sesuatu, entah ongkir gratis atau diskon, maka diskon dan ongkir gratisnya menjadi haram. Tapi kalau bayar GoPay sama bayar transfer itu nggak ada bedanya, maka nggak ada masalah. Ya. Ini pembahasan insya Allah agak panjang, GoPay. Saya belum pernah di sini. Ya, nanti kita ada LCD kan sini Pak ya? Oh ada. Nah insya Allah kita pakai gambar karena ada tinjauan persepsi pandangan ulama berbeda-beda. Fatwanya pun juga muncul berbeda-beda. Nanti kita bisa melihat, oh fatwa ulama A haram dari sisi ini, fatwa ulama B haram dari sisi ini, fatwa ulama C halal karena ini dianggap begini. Nanti mana yang lebih rojih, lebih kuat, insya Allah kita sampaikan ya dengan slide. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.